banget ini, buan banget. Masih semangat? Mana suaranya? Ini yang merah-merah, muda-muda, cantik-cantik dari Padang kayaknya ini ya. Kelihatan, lihat kayak rendang tadi. Nih, awak Sumando nih, keluarga Eka Supa, Sungai Pagu ya. Saya dijuluki Rajo Datuk Bibir Monyong. Istri saya orang Solo, Morapane, Moralabuh sana ya. Kicik ketek barelek gedang lah. Balik kalep, baliak kalep. Good evening my sister and my brother Sandy William. Welcome to my show, not for eyes. How are you today? How are you today guys? Ayo ngobrolnya sama Boy, Boy, jawab Boy. Oke, never mind. Boy. Saya kan Sumpah Pemuda itu saya harus menyintai bahasa Indonesia. Benar, saya juga. How are you? I'm fine. You doing? Tapi udah lama nggak main sini, Mas Tukul bahasa Inggrisnya lebih itu loh. Little. Actionnya nganjuk. Walah. Action nganjuk. Ada lebih ke British. British. Oh, British. Gimana kabarnya tuh? Baik, Mas Tukul. Ini lama juga ini. Kok tiap hari kamu di sini? Shani. Kenapa Mas Tukul? Kok tiap hari kamu di sini aja? Iya, makanya kangen saya kesini deh. Buat lihat wajah Mas Tukul yang semakin awet muda. Awet muda dan awet gitulah ya. Oh, dari Sarah. Baik Mas Tukul, alhamdulillah baik. Gimana lihat penerawanganmu di kanan kiri ini? Tadi udah lihat-lihat. Masih ada Ada di sebelah mana? Di sebelah ya, kiri kamu kan ya. Masih ada. Sosoknya berbibir maju ya. Iya banget, maju banget Mas sampai gini. Untuk Sarah ini. Iya. Jadi sebenarnya kartu tarot itu seperti apa sih, monggo? Kartu tarot itu ya, yang aku tahu, jadi mereka bikin berbagai macam. Ini aku bawa Mas Tukul. Wah, Jadi- beda sama punya Mbak. Iya. Lebih gede. Nah kalau ini kartu Kartu tarotnya domino nih. beda Mas. Jadi masing-masing kartu ini sebenarnya ada buku panduannya. Jadi di sini juga penjelasannya bukan yang panjang tapi yang lebih lebih Simple, ya? general aja ya Mas. Ya. Jadi lebih gampang gitu dan Ya. siapapun juga Ya. bisa baca gitu. Betul. Ini sih yang biasanya aku pakai just for fun sama teman-teman deket. Oh iya, kecil Gitu. tapi kualitas juga. Kecil tapi apa Mas? Berkualitas. Oh berkualitas iya. Bagus ya Mas ya? Iya bagus. Coba gitu. bisa dilihat, diterangkan lebih detailnya. Kayak coba Boy. Wah. Tapi mau nanya nih, ini misalkan kartu ini sama kartu kamu punya, isinya sama nggak? Misalkan yang ini artinya sama gitu. Gambarnya harusnya. gitu. Kalau gambarnya dia, Sama ya. harusnya sama ya. Jadi nggak masing-masing beda. iya. Jadi Oh. pakemnya misalnya ini of apa sih cups sama pentacles masing-masing nomor-nomornya juga ada artinya masing-masing, ada pakemnya. Oke. Tapi biasanya kalau yang terjadi sama aku Mas, pada saat baca kartu ini apa yang keluar misalnya Boy buka Boy. Berapa? Misalnya ambil satu lah, kayak ambil satu. Ya. Terus aku buka di buku ini gitu ya. Ya. Yang keluar dari mulut aku itu nggak sesuai dengan apa yang ada di buku. Jadi aku dengar bisikan kayak apa yang harus disampaikan ke Boy. Gitu. Jadi beda ya. Beda. Jadi ini buat aku. Coba. Yang di buku Kamu sama nggak, Mbak? mau tanya apa lagi? Penasaran coba, ini King nih ya. Coba cek. Langsung keluar. Oke King, apa yang di sini sama nggak sama yang dibisikkan Kasara? Dia minta diramal terus. Ya kayak gitu Mas kalau Ya, saya. kalau Vega coba bisa ngambil. Coba. Vega mau nanya apa emang? Kalau udah dapet king aku dapet kong gimana? Balik. Aku takut. Apa setiap kartu tarot itu sama bentuknya? Susah nggak mempelajari kartu tarot ini?
Sebenarnya kalau mau belajar siapapun bisa belajar dan apa ya, ada juga tarot reader yang memang mereka mempelajari ini seumur hidupnya Mas, jadi benar-benar apa ya, Memperdalam. ada yang diperdalam dan memang mungkin ada gift juga, jadi it's naturally mereka memang apa ya, memang born to be reader itu juga ada. Ngerti nggak kamu? Apalagi saya. Mau dijabarkan dengan bahasa yang simpel aja, yang umum. Borujing apa? Iya, Yang pokoknya simpel aja, yang simpel yang dimengerti oleh manusia aja. siapapun bisa Mas, Nah. bisa baca kartu ini. Iya, iya. Karena ada ya Kasihan ini loh kalau ini. misalnya beli yang kayak gini kan apa mudah Mas. Jadi per kartunya itu bisa dilihat artinya langsung ada di sini gitu. Jadi macem-macem mereka bikinnya. Mau ngomong dari tadi. Emang lu ngomong bahasa apa ya tadi ya? Ini kasihan mereka sampai pucet tuh. Balik ke untuk Sandi dan Mas Boy. Ya. Berbicara tentang meramal suatu hal, kalian sendiri punya feeling atau peka terhadap sesuatu hal yang sebenarnya ragu untuk dilakukan, tetapi tetap dilakukan, terjadi sesuatu yang tidak enak. Apalagi Sandi bagaimana? Biasanya feelingnya kuat, monggo. Feeling ya? Iya. Enggak sih. Ini panjang Tapi banget. pertanyaannya agak Iya. panjang dan Bukan hanya agak panjang, aku baca aja bingung malah. Kurang simpel aku Nat. coba Mas Pelan-pelan Tukul. kali Mas, pelan-pelan. Terlalu kebanyakan pertanyaan untuk tujuan satu ini aja. Mungkin itu kok. karena faktor U Mas Ya, Tukul. artinya bukan Oh, iya. ini laptopnya bukan saya ya. Oke. Aku ngerti maksudnya ini, aku ngerti Iya, maksudnya. benar-benar. Coba Jadi diulang, Mas Tukul. kalau Coba. ramalan itu terjadi jelek tapi kamu masih melakukan, terus Oh. gimana terjadi? Oh jadi maksudnya kalau aku diramal Iya. terus jadi jelek gitu. Kalau ramalan yang penting itu just for Bukan. fun. Just for Iya. fun tuh maksudnya untuk seru-seruan aja. Tapi percaya nggak percaya itu kan kembali kepada pribadinya orang masing-masing. Tapi saya nggak pernah mengiyakan suatu ramalan itu benar adanya gitu. Ya aja kelet. Kalau Boy bagaimana kalau? Yang penting ngerti maksudnya, pertanyaannya dulu belum. Ya, ngerti. Enggak, Simpel kalau aku aja sama lah. kayak Sandy sih, sama kayak dia. Itu tergantung orang-orang percaya gimana. Kalau menurut aku sugesti. Karena apa yang dibaca tentang kita, kalau bagus kita masukin ke otak dan pokoknya kayak jadi kepikiran terus aja. Sugesti sih kalau menurut aku. Ini kayaknya tim kreatifnya nggak nguasai tentang dunia tarot kan. Kembali ke keberatan untuk tim kreatifnya. Kasian ya, belum nyampe ke situ. Untuk salah, Iya Mas Tukul. bener nggak Pram? Jujur aja. Hah? Jujur aja, bener nggak? Iya benar Mas. Jadi penguasaannya dia tuh Penguasaannya belum, belum, tapi dia dipaksain. Harusnya dia kasihkan yang lebih tahu aja. Dia ngambil yang tema-tema mudah-mudah aja. Untuk Sarah, Iya. dirimu ini kan punya temen gaib atau biasa dipanggil Suti nih. Malah menceng dari kontak tuh. Biarin Mas. Apakah pernah Suti memberi tanda kepadamu dirimu agar terhindar dari suatu mara bahaya nih, monggo? Kalau Suti sendiri sih nggak pernah. Tapi pernah leluhur waktu itu. Umur saya waktu itu 30 tahun. Beliau bisikin, dikasih tahu kamu nggak akan bisa punya pasangan sampai umur sekian gitu. Jadi waktu itu dipaksakan pacaran sama orang lain juga, si orang ini ternyata nggak benar dan terjadi. Jadi yang dibisikan itu terjadi. Itu 3 kali. Nyebelin ya? Sudah berapa kali? 3 kali Mas. 3 Enak kali. dong bisa. Apa enak apa? Tapi nggak masalah. Kayak lagunya Rita Sugiarto, 3 kursi itu loh. Bentar. Kemarin beli lagi 1, aku tahu. Balik kan. Dia belinya di pasar Blok A. Judulnya tetap 2. Bentar ya Mbak Ledi dan kamu tiduran dulu nggak apa-apa. Bintang tamunya 5 orang, jadi harus antri. Untuk Sandi apa Pram lu?
Aduh, berapa? Kamu sukanya kalau ada orang susah senang. Sandi, Boy, dan Sarah. Untuk Lady sama Puji. Indah. Apa? Jauh banget Puji, indah. Panggilannya kecil itu Puji ya. Lu tahu. Bener. Kabarnya kalian ini sedang terlibat proyek bareng dan katanya berhubungan dengan tarot. Seperti apa sih memangnya monggo nih? Ya, Dari Itu Sandi. Sandi. Kita lagi baru aja menyelesaikan satu proyek film judulnya Tarot. Saya di situ main sama Boy William, ada Mbak Sarah juga di situ. Jadi di sini ceritanya saya kembar, ceritanya kembar. Satu dilahirkan dengan tubuh yang baik, tapi yang satu lagi dengan keadaan cacat. Cacatnya seperti apa? Seperti di poster filmnya, setengah wajahnya pada saat dilahirkan memang sudah dilahirkan dengan keadaan yang tidak sempurna. Jadi bikin orang-orang di sekitar aku tuh takut ya, karena lihat wajah yang serem gitu, yang nggak seperti biasanya. Lalu di situ dikisahkan ada kisah cintanya juga sama Boy, dan Mbak Sarah ini sebagai peramal tarot di sini yang sebelum kita married kita datang terus dikasih tahu bahwa akan terjadi sesuatu hal setelah kita menikah. Gitu. Disitulah ceritanya dimulai. Menarik ini ya. Awal dramanya. Awal Jangan dramanya di dilewatkan, situ. nonton loh pokoknya. Nonton ya. Ya, Juga pasti. Mas Tukul harus bawa semua pendok indah. Pasti. Iya Ini kan? Calo-calo tiket juga. Apalagi menjelang puasa lebaran kayak gini, ini sudah borong tiket ini. Itu pura-puranya dia menghadap ke sana. Nggak nengok ke sini, gua tahu ada konser musik dia itu. Oh, anak saya kemarin beli tiket sampai susah. Kemarin tuh band apa kemarin tuh yang datang ini? One Direction. One Direction sampai antri. Wah, anaknya cover boy pakai antri segala. Sampai mamanya Susi ikut antri, ikut desak-desakan gitu. Ya, emang gitu. Gue nyusul dong akhirnya. Antri juga. Kasihan depan saya luka-luka semuanya. Ini dari Mas Boy, bukan menambahin, silakan. Ya, jadi pokoknya film ini tentang kartu tarot dan Yeah. nggak semua ramalan tarot itu negatif. Cuman yang kita angkat di film ini adalah yang Sesuatu sisi yang negatifnya, misterinya. Jadi misteri di balik kartu tarot. Pokoknya ini film serem banget sih, horor setuju. yang menurut aku serem banget Mas Tukul. Setuju. Jadi pas baca skripnya aja Seru, ada narasinya bahwa kemunculan para apa ya? Sosok ini tuh di tempat-tempat yang kita nggak pernah Tapi pikir. ini kita ambil dari cerita tentang sebuah tarot. Jadi bermula dari ramalan tarot yang dibacakan oleh peramal tarot ya, ceritanya Mbak Sarah. Ini pasti negangin banget ya. Saya sangat percaya dengan omongannya teman-teman saya. Dari ceritanya Sandi tadi kembar, yang satunya kembarnya seperti itu udah Iya. browsing Tuh, dari kan? Bayang Ceritanya gitu juga ya. beda Mas Tukul, horornya horor. Ada romantis juga. Oh iya, dan ini semua kalangan usia boleh nonton. Ya, Iya. aman. Jadi kita udah mulai bisa nonton kapan? Tanggal Iya. berapa? 7 Tanggal Mei. 7 Jadi, Mei. Nah, penasaran seperti apa filmnya? Kita Ya. lihat cuplikan. Yuk. Luar biasa. 7 Mei. Luar biasa. Nonton ya. 7 Ya. Mei. 7 Mei. 7 Mei. 7 Mei. 7 Mei. Untuk Sandi, Boy, dan Sarah sebentar ya, Mbak Lady. Santai dulu, nyantai dulu. Buka-buka kartu tarotnya aja sampai. Ngeramal dirinya sendiri aja. Pokoknya kalau manusia bisa berubah, besoknya ya berubah. Kalau kamu nggak berubah, nggak akan berubah. Untuk Sandi, Boy, dan Sarah. Ada pengalaman mistis apa di balik pembuatan film tarot? Mungkin dari Sandi. Pengalaman mistis nggak ada, tapi namanya proses syuting film horor itu kan beda dengan drama. Jadi semuanya itu harus seimbang. Jadi energinya, fisiknya, apalagi aku berperan di sini nggak seperti biasanya. Ada 3 karakter yang harus diperankan. 1 Julie, Sofia, sama lagi sosok misterius itu. Jadi ada 3 orang. Terus di sini juga ada actionnya juga. Jadi kita dituntut harus lebih menurut aku lebih banyak energi dan konsentrasi yang lebih tinggi gitu. Dari Boy. Ya, kalau aku di lokasi nggak ada pengalaman gaib kalau aku sendiri ya. Cuman aku sering dengar-dengar cerita dari Kak Sarah. Dia kan orangnya kan peka ya, bisa ngelihat. Jadi waktu itu aku lagi masuk ke ruangan
ruangan tempat kita nunggu, tiba-tiba dia lagi ngomong sendiri. Langsung aku tanya kenapa, dia lagi ngobrol sama kata dia si sosok Kunti. Coba kamu aja yang jelasin deh gimana. Iya, ada sosok perempuan, jadi pas nunggu giliran syuting ada si sosok ini mas. Dan nggak tahu kenapa kok pas banget wujudnya dia itu mirip sama sosok yang Sandy mainin. Persis banget, cuman kalau yang sosok ini kebakar. Jadi pada saat muncul perempuan ini, bau kebakar, daging kebakar masuk. Sama dia diajak ngobrol sepanjang semalaman itu. Nggak boleh ngomong. Nggak apa-apa. Jadi dia sempat nanya kenapa dan dia cerita meninggalnya gitu. Terbakar memang. Jadi, Balik kalah. Ayo kalah cepet mak gua. Ngantuk ternyata. Tidur. Banyakan duit. Duit kerokan. Untuk Indah dan Diana, akhirnya kamu dapat pertanyaan karena kesabaran kalian. Kalau kalian pernah nggak punya pengalaman mistis juga nih, monggo dari. Iya, aku pernah. Jadi bukan mistis banget sih. Jadi waktu syuting hari terakhir di sekolah waktu itu. Jadi sekolahnya itu gelap banget, jadi nggak ada lampu kalau malam. Jadi siangnya itu aku kesurupan di film After School Horror. Terus aku kayak lari sampai naik ke atas sekolah itu karena di sekolah itu kan dia dicor tapi nggak ada batasannya gitu. Jadi aku kayak mau jatuh ke depan kayak mau bunuh diri. Terus pas aku acting kayak gitu mungkin halusinasi atau ya firasat aja, tapi kayak ada yang kayak ngeliatin acting aku gitu. Terus tiba-tiba aku kayak kagok gitu-gitu. Terus merinding aja. Udah gitu. Coba kamu sekali-sekali ikut syuting Mister Tukul jalan-jalan. Sekali syuting 3 episode lagi. Dan mesti banyak makannya daripada syutingnya. Jadi dari Mbak Diana. Kalau aku, kalau ditanya ada nggak, justru malah banyak. Oh pasti. Banyak. Kok pasti? Kok kenapa pasti mas? Karena kan auranya dirimu kan menarik semua energi, bukan kan nyata gaib aja kayak gitu, apalagi yang nyata ya kan. Kayak gimana? Namanya? Menarik gimana? Ya punya daya eksotika. Jangan di sini. Ada. Kejadian terakhir itu sekitar beberapa bulan yang lalu. Jadi ada lagi syuting pilot buat salah satu project TV station. Kebetulan itu kayak ceritanya tuh kayak jadi hostnya acara mencari hantu lah ya, cari-cari hal-hal seperti itu. Itu baru syuting pilotnya aja sih. Pas syuting hari pertama nggak apa-apa. Syuting hari kedua mulai aneh tuh, tiba-tiba biasa kan wanita pasti tiap bulan kan ada halangannya. Tiba-tiba aku halangan dan kebetulan si produser ngomong, aduh kita belum dapat apa-apa nih, belum ada tanda-tanda kehadiran dari sosok lain, gimana ya? Oke, terus ada salah satu paranormalnya ngomong, kamu lagi halangan ya? Iya. Coba kamu mundur lagi, itu posisi kita di tengah hutan gitu, jadi banyak pohon tinggi-tinggi. Mundur lagi, jadi mereka semua rame-rame kayak gini, sejajar, aku disuruh tengah-tengah, mundur lagi. Oke Diana, sekarang kamu sudah memasuki alam mereka, apa yang kamu rasakan? Aku bilang kan, enggak sih, nggak ngeliat apa-apa, tapi aku ngerasa di sisi kanan aku kok dingin banget ya. Iya, karena itu kuntilanak tuh lagi nyamping ke kamu, jadi kayak lagi mau masuk aku. Terus aku bilang, aku kan kayak percaya nggak percaya kayak gitu ya, cuman memang beberapa kali mengalami, akhirnya udah dong, nggak lihat apa-apa kan. Oke, selesai syuting ya, kita pulang. Oke. Pas lagi di dalam mobil, terpaksa nih, karena udah ini kan, jadi harus diganti. Toilet nggak ada, namanya di tengah hutan kan, udahlah gantilah di dalam mobilku. Manajerku duduk di depan di bagian setiran, aku di belakang. Pas lagi yang lain itu semua di depan, jadi ini mobil-mobil belakang hutan, gak ada siapa-siapa lagi. Aku lagi ganti, tiba-tiba kaca mobil belakang itu digedor-gedor. Dor. Itu kaca belakang aku digedor-gedor, aku langsung teriak ke manajerku. Pas manajerku nengok kan spionnya aku yang sebelah kanan sama kiri itu manual, bukan otomatis. Pas manajerku nengok ke belakang itu nutup sendiri. Bek. Oke, selesai, sepertinya saya tidak akan melanjutkan program ini. Jadi begitu ceritanya, itu benar-benar aku jadi ikutan dingin tangannya. Kembali
memang berbahaya kalau suasana kayak gitu. Apalagi kalau lihat ceritanya Mbak Sarah itu kalau pas syuting Mister Tukul Janjang kayak apalah gitu. Kalau di belakang sendirian nengok ya udah ciluba gitu. Loh, Mas Boy. Yes. Kabarnya Mas Boy ini sampai harus hati-hati agar tidak terbakar karena ada scene yang mengharuskan berdekatan dengan api. Gimana ceritanya? Jadi di film Tarot ini ada scene di mana nanti rumahnya tuh kebakar. Jadi itu semua api dan itu kita pakai api beneran. Dan di situ aku harus gendong Sandy Aulia. Wah. Di sekitar Kenapa Mas Tukul? Kenapa Mas? Kenapa? Mau gendong? Mas Tukul mau gendong aja Pepi. Gua gendong Pepi, gua kelundungin. ya jadi gedungnya itu kita bakar semuanya. Jadi itu semua api dan aku harus ngegendong dia, rambutnya kan panjang kan. Kita harus ngelewatin pintu dan pintunya itu keliling api. Kalau kena api dikit rambut dia kan kena. Jadi gimana kita harus sambil acting yang benar tapi biar dianya tuh nggak kena karena itu benar-benar api di mana-mana. Wah. Itu diurai gitu kan? Diurai rambutnya, nggak boleh dikuncin, nggak boleh. Jadi dianya sih yang sebenarnya panik kan, harus percaya sama gua. Antara percaya nggak Udah percaya. kita harus panik turun tangga kan ya buru-buru ya. Yeah. Seru banget, yuk nonton Mas, tapi lu jangan norak. Emang kenapa? Noranya di mana enggak? Dia kalau nonton beli popcorn, popcornnya pakai nasi. Malu-maluin lu. Waktu itu juga pernah, kan kalau nonton ada tiket ya. Naik duluan nih aku ceritanya, ini kan kursi aku. Pas aku nengok, Mas Tukul di mana? Dia lagi jongkok di bawah. Kalian nonton berdua. Balik kalian. Akhirnya ketahuan toh enggak? Kan kita Lu nonton, sih buka kartu sendiri. kita nonton macet Mas. Dek, Sandi. Tumben kamu ketawanya kelihatan. Ari Lasso. Hari Lasso. Boleh diingatkan kembali ke pemirsa film ini ditayangkan kapan ke kamera yang sebelah? Yang mana? Yang sini? Ini nih sayangannya. Ya kalau nggak sana atau sini atau sana atau sini. Hai pemirsa, pokoknya jangan lupa nonton film Tarot mulai 7 Mei di bioskop kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Pemirsa, untuk semakin menghangatkan suasana malam ini kita sambut penampilan spesial dari Boy William. Now she's walking through my time, about 3:30. Footsteps getting closer, but there's no one I see. Damn, she changed, and she don't even know my name, and I don't even feel the same. I'm stuck here with a villain. And now the sky's getting darker and the moon shines brighter and the stars come after, but there's no one out there. I'm sitting here all alone, and let me tell you, cause I'm pretty sure that I'll be living with a monster. This could be, or this could be a disaster. I'm sitting here all alone, cause there's a stranger in my bed. Tell me, who am I sleeping with? I said I don't know. There's a stranger in my bed. And now the sky's getting darker and the moon shines bright and the stars come after, but there's no one out there. I'm sitting here all alone, and let me tell you, cause I'm pretty sure that I'll be living with a monster. This could be, or this could be a disaster. I'm sitting here all alone.
said